Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Jejak Hafiz Indonesia. Dan hari ini pemirsa, saya berkunjung di salah satu pondok tahfiz Al-Qur'an Kitabina yang ada di Gaperta, Medan, Sumatera Utara. Nah pemirsa, di sini kita akan jumpai salah satu anak penghafal Al-Quran yang kita dengar. Katanya sudah sampai hafalannya 21 juz dan berasal dari Provinsi Aceh. Kita mau tahu bagaimana kesehariannya dan bagaimana perjuangan dia dalam menghafal Al-Quran. Untuk itu pemirsa, yuk ikuti saya di Jejak Hafiz Indonesia. Untuk itu, yuk langsung aja kita jumpai. Nah pemirsa, kali ini kita sudah bersama seorang santriwati dari Pondok Tahfiz Al-Quran Kitabina yang berada di Gaperta, Medan. Dan bersama kita ada Aisyah. Insyaallah. Aisyah, sehat Aisyah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, Aisyah ini adalah salah seorang santriwati yang sudah hafal kurang lebih 21 juz dalam Al-Quran. Betul Aisyah? Ya. Ya. Hafalannya itu 21 juz berapa aja sih? Dari belakang atau dari depan atau gimana? Dari belakang ada, dari depan juga ada. Dari depan berapa juz? 1 sampai 15. 1 sampai 15. Dari belakang 30 sampai 25. 30 sampai 25 berarti sekitar 6, 21 juz pas ya? 21 juz, Masya Allah. Ngafal Quran semenjak kapan? Dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD udah menghafal Al-Quran. Berarti setelah tamat SD itu udah punya hafalan Al-Quran? Udah. Berapa juz? Alhamdulillah 7 juz. 7 juz. Kemudian lanjut di sini dapat berarti kurang lebih ada sekitar 14 juz ya? Oh, iya. 14 juz ya. Insya Allah luar biasa. Paling suka dulu baca Al-Quran surah apa? Surah Al-Isra. Al-Isra. Oh. Aisyah, ini kan kalau namanya ngafal Al-Quran itu kan kadang ada moodnya enak baca Quran, ngafal Quran. Kadang ada beberapa ayat atau surah yang kita jumpai susah banget untuk menghafal. Nah kalau Aisyah nih ketika lagi futur, lagi susah dalam menghafal Al-Quran, tipsnya dari Aisyah gimana? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Memikirkan apa sih kesalahannya sehingga hafalan itu nggak mungkin gitu. Oh gitu, betul. Setelah itu dicoba lagi, hafal lagi gitu. Berarti bukan putus asa, udah tidur aja lah gitu, enggak. Tapi muhasabah diri dulu. Masya Allah. Targetnya selesai juz 30 atau 30 juz itu kapan? Insya Allah bulan 1. Bulan 1? Tahun depan sih. Oh bulan 1 tahun depan? Iya. Saya kira bulan 1 tahun, ya tahun depan ya, betul lah. Ini sekarang bulan November ya, November. Berarti 2 bulan lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah luar biasa targetnya ya. Oke, Aisyah kalau boleh tahu cita-citanya mau jadi apa sih? Insya Allah cita-citanya jadi dokter. Jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Kenapa nggak jadi guru tahfiz saja? Karena kan sudah punya modal hafal Al-Quran. Atau punya alasan tersendiri? Karena banyak membantu orang gitu saat menyembuhkan orang gitu. Banyak manfaatnya untuk orang gitu. Itu menurut Aisyah. Anggota DPR juga bantu orang. Ya tapi itulah memang dari kecil cita-cita pengen jadi dokter ya. Luar biasa. Nah menurut Aisyah ngafal Quran itu susah nggak sih? Ya menghafal Quran itu ya ada rasa jenuhnya juga sih. Kadang ada jenuhnya gitu. Kadang ada yang mudahnya. Ada yang mudahnya juga gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sih Aisyah mau jadi penghafal Quran sih? Karena kan mohon maaf nih dari SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu udah ngafal Quran, udah dapat 7 juz. Anak SD 7 juz itu sudah banyak loh gitu. Kenapa masih mau melanjutkan sampai selesai?
Biar membanggakan orang tua juga. Heeh. Baru agar dapatkan syafaat juga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Eh, Emang ada sih pesan dari orang tua gitu untuk Aisyah supaya Aisyah selesai 30 juz gitu, ada? Motivasi dari orang tua ada juga? Ada. Ada. Siapa yang sering memberikan nasihat sama Aisyah? Umi atau Abi? Abi. Abi. Ya. Apa nasihat dari Abi yang mungkin sering Aisyah dengar ataupun mungkin yang teringat selalu lah menjadi motivasi buat Aisyah? Luruskan niat, jangan salah niat gitu. Jangan salah niat ya. Iya, jangan niatnya itu jangan biar dipuji gitu. Oh. Karena Allah aja gitu. Masya Allah, luar biasa. Oke, Aisyah, di sini kan rata-rata temennya penghafal Al-Quran juga gitu. Kalau Aisyah sendiri ngafal Quran itu kapan-kapan aja sih? Di malam hari, Malam hari, tahajud, ketika tahajud, siang juga. siang. Nah, selebihnya ada, ini kan padat itu, kayak dari malam, siang, ada terus nih ngafal Quran nih. Nggak ada waktu untuk bermain sama teman-teman. Ada juga. Oh, ada juga. Waktu libur kadang. Oh, waktu liburan ada juga. Biasa kalau sama teman-teman itu ngapain? Ngobrol kah atau jangan-jangan main petak umpet atau Bercanda-canda juga. canda-canda aja mainnya. Masya Allah. Oke, Aisyah, paling enak itu ngafal Quran itu di waktu apa sih di antara waktu-waktu yang Aisyah sebutkan tadi? Waktu di malam hari. Di malam hari, sebelum tidur? Atau siap-siap Isya gitu. Oh, siap-siap Isya. Gitu. Emang Aisyah targetnya satu hari berapa halaman? Kalau bisa satu hari itu 2 lembar. Satu hari 2 lembar. Ya. Kalau lagi susahnya 1 lembar. Tapi minimal 1 lembar ada yang dihafal. Iya, minimal 1 lembar. Masya Allah, 1 lembar per hari. Untuk jadwal murojaahnya ada juga? Ada. Biasanya kapan-kapan aja Aisyah murojaahnya? Di pagi hari, waktu subuh, sore itu juga. Sore-sore. Sore juga, berarti di antara menghafal baru, terkadang juga murojaah hafalan juga di situ. Masya Allah. Kalau untuk ustazah yang membimbing hafalan Al-Quran dari Aisyah, di sini siapa? Ada Ustazah Ayu. Ustazah? Ayu. Ustazah Ayu. Terus ada lagi? Nggak apa-apa disebutin aja namanya biar namanya masuk TV. Minimal namanya yang masuk TV walaupun orangnya enggak. Mau 5 bulan. Oh, mau 5 bulan. Ada lagi nggak ada? Iya, Masya Allah. Biasa ini adalah orang-orang yang memiliki jasa ya untuk membuat Aisyah ini kuat dan terus semangat dalam menghafal Al-Quran, luar biasa. Kalau kawan-kawannya di sini, siapa kawan dekat Aisyah? Ayo, walaupun orangnya nanti nggak masuk TV, nggak apa-apa. Yang penting namanya masuk TV. Siapa? Ayo. Yang biasa sering sebelum ditasmikkan sama ustazahnya, kira-kira biasanya sering tasmikan sama siapa? Sama Kak Nurul. Siapa? Kak Nurlan. Kak Nurul. Ada Kak Nurulnya? Mana Kak Nurulnya? Nurlan. Hah? Nurlan. Nurlen. Iya, Kak Nurlen. Ada Kak Nurlen. Mana Kak Nurlen? Oh, malu-malu Kak Nurlennya, Masya Allah. Oke. Insya Allah nanti setelah ini kita coba komunikasi dengan ayah Aisyah. Kita pengen tahu juga bagaimana dulu Aisyah waktu SD diajak ngapal Quran sama ayah atau sama ibunya. Kemudian mau tahu juga bagaimana motivasi dari ayah, dari ibu, ya atau ayah mungkin nanti yang kita coba telepon untuk Aisyah. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena insya Allah setelah ini kita akan coba berkomunikasi dengan ayah Aisyah yang sekarang ini berada di mana? Aceh mana? Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia.
Ya pemirsa, kita kembali lagi masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama anak penghafal Al-Quran, Aisyah ya, dari Aceh. Ya, Aisyah, tadi di segmen yang pertama kita sudah ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kapan sih jadwal Aisyah menghafal dan mengulang hafalannya. Dan juga tadi ya ada beberapa nama yang Aisyah sebutkan, salah satunya adalah ayah, adalah orang yang cukup berjasa untuk memberikan semangat kepada Aisyah untuk menghafal Al-Quran. Iya. Iya, biasa manggilnya ayah atau abi atau apa? Abi. Abi ya manggilnya, ya. Abi biasanya kerjanya di mana? Di ladang, di kantor atau di kantor? Di perkantoran, ya. Nah pemirsa, kita akan coba ya hari ini menghubungi Abi dari Aisyah yang sekarang sedang bekerja, dan langsung aja kita akan coba telepon ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Masya Allah. Ya, ini benar dengan Abinya Aisyah ya? Benar, Ustaz. Iya, dengan Pak Darto. Iya, Ustaz. Masya Allah. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Masya Allah. Maaf sebelumnya Pak mengganggu waktunya. Ya, saat ini saya sedang bersama Aisyah, putri Bapak. Ya. Kalau boleh tahu, Aisyah ini anak yang nomor berapa nih Pak ya? Yang nomor 2, Ustaz. Nomor 2 dari berapa bersaudara Pak? Dari 3 bersaudara. Masya Allah, 3 bersaudara. Pak, tadi saya dengar Aisyah mengatakan bahwasannya dia sejak SD kelas 1 itu sudah mulai menghafal Al-Quran. Benarnya itu, Iya, Pak? Ustaz. Benar, Ustaz. Kebetulan kemarin dia kan Aisyah sekolahnya di SDIT. Jadi mereka ada program hafalan juga, Ustaz. Masya Allah. Pak, ini kan kalau kita lihat ketakutan orang tua itu kan luar biasa itu. Tuh anak kan kelas 1 kan belum bisa baca Al-Quran. Gimana caranya membimbing anak yang usia belum bisa baca Al-Quran itu untuk menghafal? Nah, kalau dulu Aisyah ini bagaimana, Pak? Memang Aisyah dari tangkapnya memang alhamdulillah dikarunia Allah ya. Waktu kecil dia juga kurang perhatian dari uminya. Uminya kebetulan sakit ya. Jadi untuk pengurusan anak saya semuanya. Masya Allah. Jadi saya berdoa selalu kepada Allah. Karuniakanlah di hati anak hamba cinta pada Al-Quran. Masya Allah. Iya. Dan alhamdulillah doa Bapak nampaknya terkabul oleh Allah sehingga sampai saat ini Aisyah masih tetap istiqomah untuk terus menghafal Al-Quran, dan dia memiliki cita-cita bahwasannya ingin mempersembahkan syafaatnya kelak nanti di akhirat untuk orang-orang tercintanya. Di antaranya mungkin adalah orang tuanya. Luar biasa. Amin ya Allah. Ya, mohon maaf Bapak, waktu kita terlalu singkat hari ini. Mungkin Pak, kalau ada yang ingin disampaikan dari Bapak untuk sang putri tercinta Aisyah, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Semoga Aisyah tetap semangat, istiqomah menghafal Al-Qurannya nak ya. Walaupun sudah nanti khatam, ya katanya insya Allah sebelum Lebaran Aisyah akan khatamkan 30 juz, insya Allah. Masya Allah. Ya, semoga cita-citanya tercapai, apa yang diharapkannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Oke, itu aja Pak. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup Pak, Aisyah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berbicara lagi sama Abi. Ya mungkin biasanya kan seminggu sekali baru bisa bicara sama Abi.
Singkat aja Aisyah, apa yang ingin Aisyah sampaikan sama Abi? Mungkin silahkan. Ya. Sampaikan aja ucapan terima kasih atau lain sebagainya sama. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Abi, Tetap semangat. Iya sayang. Tetap semangat ya nak ya. ya, makasih sudah mendidik dan Ya. mengajari untuk menghafal Al-Quran. Abi sehat ya di sana. Nah, itu aja. Iya. Oke. Ya, oke. Oke, Masya Allah luar biasa. Nampaknya Aisyah sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, Pak. Jadi intinya Aisyah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan yang telah Bapak lakukan, baik itu waktu dan lain sebagainya selama ini diberikan untuk Aisyah, Masya Allah. Iya, memang Ustaz waktu menghafalnya waktu SD juga Mm-mm. saya yang selalu mendorong dia selalu mentasbih dia. Tapi memang Allah kasih kemudahan buat dia menghafal. Dulu waktu masih SD bisa di satu halaman itu 1 jam menghafal kalau sama saya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita cepat dulu sampai di sini. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa terus doakan putri Bapak yang sedang menghafal Al-Quran di Mahat Kitabina ini, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum, Pak. Oke, luar biasa itu tadi bincang-bincang kita pemirsa bersama ayah atau Abi dari Aisyah. Harapannya besar, pengorbanan yang Abi berikan kepada Aisyah. Dulu memang Umi sakit ya. Ketika itu mungkin Umi belum bisa membimbing Aisyah dan seorang Abi di balik kesibukannya dalam mencari nafkah masih menyempatkan diri untuk membantu Aisyah menghafal Al-Quran. Harapan Abi besar sama Aisyah, semoga Aisyah bisa cepat selesai 30 juznya dan bisa membanggakan orang tua. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng Ustazah yang senantiasa membimbing bacaan Al-Quran, yang senantiasa memberikan motivasi kepada Aisyah. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana dan juga nanti kita akan lihat juga komentar-komentar dari para sahabat-sahabat Aisyah yang berada di Mahat Kitabina. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Mama saya Kalena Tantri. Menurut saya itu Aisyah orangnya itu ketika banyak orang dia kurang pede. Dan anaknya aktif, gampang berbaur, anaknya penurut ketika kakak-kakaknya mengarahkan kepada yang baik. Rajin murojaah, baik. Nama Ana Raisa. Menurut Ana, Aisyah itu orangnya ya rajin murojaah. Terus kalau cari hafalan baru itu cepat nangkap anaknya. Mungkin kalau setengah jam itu dapat 1 halaman atau 2 halaman gitu. Nama saya Nurlan Hasibuan. Menurut saya Aisyah itu muamalahnya bagus, orangnya ceria, suka berbagi, semangat menghafal, terus aktif orangnya. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia dan kali ini Aisyah sudah bersama seorang ustazahnya yang selama ini membantu, membimbing dan tarbiyah. Tentunya dari Aisyah ada Ustazah Ayu. Ya, Ustazah Ayu sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita tes nanti hafalan dari Aisyah dan dengarkan bacaan Aisyah,
Aisyah ini kalau di Mahat ini kesehariannya menurut Ustazah bagaimana sih? Alhamdulillah selama ini Aisyah anaknya rajin, terhadap temannya juga muamalahnya bagus, sopan, gigih anaknya. Kalau muamalah bareng teman-temannya gimana dia? Apakah dia tipenya yang mudah berbaur dengan teman-temannya, atau mungkin yang tipenya dia ini hanya penyendiri, ngafal sendiri, nggak peduli mau temennya kena tsunami apa, nggak peduli dia gitu? Termasuk yang peduli sama temannya, soalnya temannya juga sering dikasih dia motivasi juga. Oh, diam-diam jadi motivator ternyata Aisyah, Masya Allah. Oke, mungkin pemirsa ini semua sudah penasaran bagaimana sih bacaan Al-Quran dari Aisyah. Tadi Aisyah sempat sebutkan bahwasannya Aisyah itu suka baca surah Al-Isra. Ya, boleh nggak nih dibaca beberapa ayat saja dari surah Al-Isra? Oke, silakan coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, kali ini tadi Ustazah, ini saya nggak tahu, Aisyah tadi ngaku-ngaku katanya sudah 21 juz hafalnya nih. Makanya kita mau tes dulu hafalannya, betul enggak ini? Mungkin karena biasa Ustazah yang sering mengetesnya. Langsung aja Ustazah tes, ya acak. Mungkin Ustazah lebih tahu hafalan dia sampai yang semana, di mana hafalannya. Langsung aja. Siap Aisyah? Insya Allah. Oke pemirsa, kita akan tes hafalan dari Aisyah. Sejauh mana hafalan Aisyah kira-kira? Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Allah. Oke, surah apa Aisyah? Al-An'am. Betul saja. Masya Allah. Al-An'am juz berapa? Juz 7. Juz 7. Gimana Ustazah? Betul? Oke, satu pertanyaan lagi kita coba. Ya, siap-siap Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra
inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Masya Allah. Surah apa? An-Najm. Betul saja. An-Najm juz 27. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke Ustazah, mungkin waktu kita terbatas hari ini, dan terakhir mungkin nasihat dari Ustazah untuk Aisyah yang mungkin secara usia karirnya masih cukup panjang. Kira-kira apa nih kira-kira yang ingin Ustazah nasihati untuk sang murid ini Aisyah? Untuk Aisyah, untuk seluruh santriwati dan para penghafal Al-Quran, tetap semangat untuk menghafal Al-Quran dan selalu istiqomah dalam murojaahnya atau mengulangnya, itu yang terpenting. Jika ada kendala, jika sulit, terus dibaca, insya Allah akan mudah. Dan insya Allah akan mudah. Dan untuk semuanya tetap semangat. Insya Allah kita akan menjadi ahlullah ataupun ahlul Quran. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah dan juga Aisyah, ya alhamdulillah atas waktunya udah berbagi pengalaman kepada para pemirsa semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang kita simak dan kita dengar dan kita saksikan ini bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita dan untuk umat secara keseluruhan. Jazakumullah khairan, dan terus ikuti program kita Jejak Hafiz Indonesia. Kami mohon undur diri, kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.